direkam. Baik teman-teman, pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai pemeliharaan properti. Nah, di pemeliharaan properti ini jadi satu sub bagian ya dari mata kuliah manajemen properti. Sangat banyak sekali kakak kelas Anda yang mengambil tema KTTA terkait dengan manajemen properti itu mengambil pemeliharaan properti ini. Beberapa ada yang mengambil sekolah, kemudian perpustakaan, gedung, dan seterusnya. Nah, kita akan belajar di pemeliharaan properti ini menjadi 4 kerangka utama. Yang pertama adalah apa yang dipelihara atau dirawat. Yang kedua adalah pihak-pihak yang melakukan pemeliharaan. Ketiga, jenis-jenis pemeliharaan. Dan keempat, pengembangan program pemeliharaan. Nah, kenapa yang keempat ini perlu dijelaskan? Karena selama ini dan ketika saya melihat hasil dari KTTA kelas angkatan Anda, ternyata banyak sekali pengelola properti, ya, pemilik properti ataupun manajer ataupun orang yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan manajemen properti itu tidak melakukan atau tidak membuat program pemeliharaan. Kalau kita bicara tentang program, ya nanti kita bicara tentang sistem. Jadi ada aplikasi yang kita tanamkan di sana yang membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan properti itu untuk dapat melaksanakan pemeliharaan properti itu dengan tepat, ya, sehingga tujuan efektivitas dan efisiensi itu dapat tercapai. Nah, apa yang dipelihara atau dirawat? Yang pertama, perawatan atau pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi properti dan tujuan properti tersebut. Misalnya, kalau kondisi propertinya sudah baik, maka hanya diperlukan pemeliharaan harian, misal disapu, dipel, dan seterusnya. Tapi kalau kondisinya buruk, tentunya harus ada pemeliharaan, ya, terkait dengan pencegahan atau pemeliharaan yang lebih besar. Nah, kemudian tujuan propertinya. Contohnya kalau properti residensial, karena sifatnya dihuni, mungkin terkait dengan pemeliharaan yang tujuannya untuk mempercantik tampilan, itu sedikit atau tidak perlu dilakukan. Tapi kalau contohnya di properti komersial, ya, misalnya di pusat perbelanjaan, ini pemeliharaan terkait dengan mempercantik tampilan ini harus rutin dilakukan. Ada 2 perawatan atau pemeliharaan yang biasa dilakukan sebagai berikut. Ya, sama dengan kalau kita belajar di pemeliharaan bangunan, ya, di mata kuliah bangunan ada 2. Yang pertama adalah eksterior dan yang kedua adalah interior. Eksterior bagian luar dan interior bagian dalam. Nah, yang pertama perawatan dan pemeliharaan eksterior ini bisa diberikan untuk teras depan, pintu masuk dan sistem keamanannya, jalan akses, sistem keselamatan dan bahaya kebakaran, taman, kotak surat, atap yang di luar, tangga dan pegangan tangga, trotoar depan, dinding sisi luar, dan jendela. Nah, kalau terkait dengan pemeliharaan properti, terutama yang eksterior, banyak sekali ditemukan di properti komersial. Ya. Karena sebagaimana kita tahu, ya, kalau teman-teman belajar di pertemuan sebelum UTS, penampilan eksterior itu menentukan kesan pertama. Ya. Apalagi kalau ada calon penyewa. Kalau dari eksteriornya sudah bagus, maka dia akan segera bernegosiasi dan segera menutup negosiasi itu dengan perjanjian.
Namun ketika eksteriornya ini tidak dirawat, antara komersial, nah ini bisa berimbas pada tingkat keterisian properti. Kemudian perawatan atau pemeliharaan interior terdiri dari pintu-pintu atau sistem keamanan. Kemudian ada lantai, lift, sistem kelistrikan, pemanas ruangan, AC, tata cahaya, lobi dan lorong-lorong, sistem air bersih dan air kotor, pemipaan untuk dapur, wastafel dan kamar mandi, sistem keamanan seluruh bangunan, sistem dinding sisi dalam, dan tangga dan pegangan tangga. Jadi semua kondisi di sini perlu diperhatikan. Contohnya lantai. Jadi ketika ada lantai yang naik ya, yang dia karena ada penguapan di bawahnya. Ketika ada lantai yang naik dari permukaan, seharusnya segera kita lakukan perbaikan. Nah, perbaikan yang dilakukan biasanya adalah membongkar lantai yang mengalami naik tadi, ya, untuk membebaskan udara yang ada di dalamnya, dan kemudian kita tutup lagi dengan adukan semen yang merata di sisi bawah lantainya. Nah, bagaimana jika lantai ini tidak segera diperbaiki? Ini bisa berakibat fatal juga ya. Mungkin teman-teman yang pernah melihat lantai yang naik ya, yang naik dari permukaan itu, kalau dibiarkan di satu saat dia akan pecah. Dan dengan tekanan sebesar itu, pecahnya keramik bisa jadi pecahan keramik yang tajam tadi bisa mengenai penghuni bangunan. Nah, makanya pemilihan lantai ini juga cukup penting. Tujuan dari properti adalah menyediakan hunian atau pemanfaatan bagi penghuninya. Ya, penghuninya dapat nyaman dan aman ketika menghuni properti yang kita sewakan. Kemudian contoh lainnya adalah sistem air bersih dan air kotor. Ketika ada kerusakan di sini, manajer harus segera melakukan perbaikan. Biasanya sistem air bersih dan air kotor, maksud dengan pemipaan, itu ketika bocor, apalagi di apartemen atau di pusat perbelanjaan, itu bisa diidentifikasi dari plafon. Plafonnya basah. Kalau plafon basah ini dibiarkan, dia akan menghitam. Dia akan mulai jamur, kemudian kepadatannya sudah mulai rapuh. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, ya kita tidak tahu nanti penghuni pas lewat, plafonnya jatuh atau rubuh. Ya. Karena posisi bagian yang bocor tadi, karena basah, dia lebih berat, nah tentunya akan memaksa naik di plafon itu. Kalau teman-teman pasang plafon itu kan ada kerangka ya yang dibuat dahulu sebelum dikasih plafon gipsum. Nah, nanti kalau dia basah kan berat kan ada. Nah, pengaitnya itu akan lepas tidak kotak, artinya rubuh. Ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian pihak-pihak yang melakukan pemeliharaan. Yang pertama adalah pengawas bangunan atau manajer di lokasi. Nah, pengawas bangunan ini bisa merupakan yang karyawan atau bagian di bawah manajer properti. Nah, ini wajib melakukan inspeksi harian dan memberikan laporan secara rinci dan berkala kepada manajer properti. Nah, selanjutnya adalah staf pemeliharaan. Nah, dalam memperhitungkan pemeliharaan, tentunya ada tenaga kerja yang melakukan pemeliharaan. Dan tidak selalu pengawas bangunan ya. Pengawas kan seperti supervisor ya, yang mengecek, yang merencanakan, ya, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan. Nah, staf pemeliharaan ini bisa berupa tukang ya, atau pekerja. Nah, manajer properti harus menghitungkan jumlah jam kerja dan sistem kerja staf pemeliharaan. Pada beberapa properti itu biasanya
telah disiapkan beberapa pekerja atau tukang yang selalu siap di setiap harinya. Jadi kalau ada kerusakan, itu staf pemeliharaan ini langsung menuju ke lokasi, dan bila mana persediaan bahan material ada, itu langsung diperbaiki. Ini ditemukan di beberapa sekolah-sekolah ya. Saya tahu juga dari hasil penelitian KTTA beberapa kakak kelas Anda. Kemudian yang ketiga adalah kontraktor atau subkontraktor dan kontraktor khusus. Nah, ini berupa profesional pihak ketiga yang disewa untuk melakukan tugas khusus dan biaya tertentu, biaya desain dengan biaya kontrak. Nah, kalau gedung-gedung perkantoran, ya, itu biasanya jarang memiliki pengawas bangunan atau staf pemeliharaan ya. Jadi manajer properti itu langsung merekrut kontraktor atau subkontraktor untuk bekerja mengawasi kegiatan pemeliharaan propertinya. Jadi mereka biasanya menempatkan beberapa pegawai di, jadi manajer properti itu menyiapkan satu office ya, satu kantor khusus untuk kontraktor ini, sehingga ketika ada kerusakan, kontraktor ini dapat memberikan ya jumlah pekerja dan material-material yang harus segera dibelanjakan untuk memperbaiki komponen bangunan yang rusak. Kalau Anda melihat ya, kalau di selanjutnya di kantor pusat pajak di Gatot Subroto itu juga menggunakan kontraktor untuk pemeliharaan bangunannya. Kemudian kalau Anda lihat di beberapa gedung perkantoran atau di pusat perbelanjaan, itu biasanya di bagian basement ya, kontraktor ini ya, berkantor. Di mereka, office mereka biasanya ada di basement. Kemudian jenis pemeliharaan. Nah, jenis pemeliharaan ini ada 4. Yang pertama adalah pemeliharaan rutin. Artinya membersihkan area bangunan dan area umum. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeliharaan untuk pencegahan. Jadi pencegahan ini dilakukan itu berupa ya, tindakan-tindakan pemeliharaan untuk mencegah kerusakan terjadi. Jadi ini dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Nah, pemeliharaan untuk pencegahan ini selain mencegah kerusakan yang akan timbul di masa depan, termasuk inspeksi rutin bangunan dan atau peralatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terdiri dari program pemeliharaan untuk pencegahan dan pemeriksaan pemeliharaan rutin. Jadi untuk pencegahan ini ada yang dengan program pemeliharaan untuk pencegahannya sendiri dan pemeriksaan atas jenis pemeliharaan yang pertama, yaitu pemeliharaan rutin. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan untuk memperbaiki. Ini bila mana tiba-tiba terjadi kerusakan pada komponen bangunan. Nah, ini pemeliharaan untuk memperbaiki ini dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan untuk mempercantik tampilan. Selanjutnya, nah, perlu dibuat pengembangan program pemeliharaan. Jadi, kalau kita bicara program, kita bicara tentang sistem, biasanya ada aplikasi atau software. Nah, pengembangan program pemeliharaan ini ada 4 tahapan. Yang pertama, pembuatan anggaran. Yang kedua, pembuatan sistem program atau software. Ketiga adalah mengimplementasikan program, dan terakhir adalah menyimpan catatan. Catatan ini tentunya karena sudah ada sistem program, maka catatan ini harus dimasukkan ke dalam software. Nah, nanti kita akan tahu logika program pemeliharaan ini berjalan. Yang pertama adalah pembuatan anggaran. Jadi program pemeliharaan ya, atau software program pemeliharaan ini ya, ketika dalam pembuatannya ya, tentunya dibutuhkan anggaran.
pembuatan anggaran ini penting. Ya. Kenapa? Karena ada dua tujuan. Yang pertama adalah meminimalkan biaya. Yang kedua adalah efisiensi energi atau biaya. Yang meminimalkan biaya ini adalah faktor-faktor yang digunakan untuk meminimalkan biaya agar tujuannya capai dengan efektif. Ya. Meminimalkan biaya ini terdiri dari mengidentifikasi jenis pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian mengestimasi biaya, mengestimasi waktu, dan mengestimasi kemampuan SDM mitra untuk menyelesaikan. Jadi posisi pembuatan anggaran untuk tujuan meminimalkan biaya ini Anda bisa membuat 4 kolom ya. Kolom pertama jenis pekerjaan, kolom kedua estimasi waktu, kolom ketiga estimasi kolom kedua adalah estimasi biaya, kolom ketiga adalah estimasi waktu, dan kolom keempat adalah kemampuan SDM. Nah, nanti di sana kita akan bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan mana yang membutuhkan estimasi lama, pekerjaan mana yang membutuhkan waktu penyelesaiannya lama, dan pekerjaan mana yang membutuhkan SDM yang cukup banyak. Nah, kalau kita sudah mendapatkan identifikasi ini, kita bisa melakukan analisis. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini nanti kita analisis apakah bisa dikerjakan oleh staf internal atau bahkan seluruhnya itu kita berikan kepada kontraktor. Yang kedua, ya, tujuannya adalah untuk efisiensi energi atau biaya. Nah, contohnya penggunaan energi matahari, B, efisiensi air, C, pembelian dalam jumlah besar. Nah, kalau yang bikin pertanyaan kan pembelian dalam jumlah besar, kenapa kok bisa ada frasa efisiensi biaya? Ya. Jadi biaya pemeliharaan ya, atau penggantian atas komponen yang rusak. Kalau komponen yang rusak ini kita beli dalam jumlah yang besar, tentunya pasti akan mendapat harga yang lebih murah daripada kita membeli komponen pengganti itu dalam bentuk satuan atau eceran. Nah, ini perlu diperhitungkan berapa atau kemungkinan penggantian dari komponen yang rusak tadi. Sehingga dalam setiap tahunnya kita bisa membelanjakan komponen pengganti itu dalam jumlah yang besar, namun sesuai dengan perencanaan. Nah, ini teknik penghematan energi. Bisa menggunakan, bisa terintegrasi dengan software pemeliharaan maupun terpisah. Nah, contohnya adalah penggunaan timer untuk pencahayaan. Ya. Sekarang sudah banyak sekali, ya, apalagi di kampus-kampus, ya, di area komersial, untuk pencahayaan itu menggunakan timer. Jadi ketika sensor cahaya tidak menerima cahaya yang cukup, maka lampu akan menyala. Pada saat sensor cahaya menerima cahaya yang berlimpah, maka lampu akan padam. Makanya teman-teman mungkin pernah melihat di kampus atau di area komersial, siang hari namun mendung, gelap sekali, lampunya akan menyala sendiri. Dan dia menggunakan timer. Nah, kemudian pengaturan suhu ruangan yang sistematis. Pemasangan kotak pengaman untuk kelengkapan bangunan yang rawan rusak. Jadi ada beberapa kotak pengaman yang berisi alat-alat untuk pertukangan, ini ditaruh di bagian-bagian yang rawan rusak. Kemudian pengenaan biaya tambahan jika penyewa menggunakan bangunan dan fasilitasnya di luar biasa orang pada umumnya. Nah, ini biasanya diterapkan pada penyewa-penyewa yang secara kegiatan bisnisnya itu tidak lazim. Tidak lazim itu setiap hari lembur, bahkan di setiap akhir pekan itu para pekerjanya masuk. Biasanya di kompleks perkantoran ya, perkantoran, di mana setiap lantainya atau space lantainya itu disewakan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Kemudian pengaturan suhu air panas
memperbaiki tetesan dan kebocoran pipa, atap, dinding sesegera mungkin. Pemasangan meteran, air listrik, gas, suhu ruangan secara terpisah-pisah. Ini biasanya ada di properti komersial ya, berupa yang disewa untuk dihuni, kos-kosan, rumah petak. Karena penggunaan meteran kalau ini digunakan hanya satu, untuk penggunaan katakanlah ada 10 rumah petak ya, tapi meterannya satu, nah ini nanti biasanya ada tarif yang berlipat. Jadi kalau habisnya 10 meter kubik dengan 20 meter kubik itu bukan tarif di 10 meter kubik dikali 2, tapi bisa jadi dikalikan satu setengah kalinya. Jadi tarifnya lebih progresif. Nah, untuk solusinya, untuk menghemat energinya, bisa dipasang setiap rumah petak yang disewakan, dipasang meteran, baik air, listrik, dan sebagainya. Kemudian pemakaian lampu hemat energi yang terbarukan. Sekarang semuanya sudah menggunakan lampu LED ya, yang ramah lingkungan, yang lebih irit. Jadi kalau lampu-lampu sekarang itu katakanlah wattnya cuma 7 watt, tapi terangnya itu bisa hampir 40 watt kalau kita bandingkan dengan lampu bulan. Mungkin teman-teman sudah jarang ya merasakan lampu bulan ya. Lampu bulan itu lampu yang bulat itu, ya, yang bulat. Nah, biasanya warnanya kuning nih, warnanya kuning. Nah, lampu bulan itu terang sekali, tapi dia wattnya besar, lebih boros listrik. Kemudian kalau kita pakai di dalam kamar itu cenderung cepat panas. Kemudian pemakaian sprinkle ya, otomatis untuk taman. Jadi ini juga menghemat biaya terkait dengan sumber daya manusia atau tukang kebun. Jadi terkait dengan penyiraman taman itu sudah otomatis di jam tertentu. Kemudian penggunaan instalasi pengolahan air limbah. Nah, ini biasanya Anda bisa temukan nanti ya kalau Anda sudah dinas, sudah bertugas, kemudian keluar kota ke hotel, itu biasanya di lantai basement itu ada instalasi pengolahan air limbah. Makanya jangan minum air yang ada di hotel. Maksudnya air keran itu ya, walaupun Anda posisinya posisinya air habis ya, saat dinas keluar kota nginep di hotel, ya kalau bisa beli aja air mineral yang di luar. Jangan memasak air air dari keran itu mungkin Anda panaskan untuk buat kopi, buat teh. Kan biasanya kalau di hotel itu kan ada 2 botol air mineral ya. Nah, itu yang seharusnya Anda gunakan untuk membuat air panas. Untuk selanjutnya Anda buat kopi, Anda buat teh. Karena pengolahan air limbah ini ya semua air kotor. Baik itu dari sisa limbah masing kamar mandi yang berupa cair, terus limbah di dapur itu diolah lagi oleh instalasi ini, ya. Sehingga pihak hotel itu tidak mengeluarkan kos yang lebih banyak untuk bisa menyediakan air bersih bagi para pengunjung hotel. Jadi gunakanlah air hotel itu untuk mandi, ya, untuk keperluan yang di luar makan minum. Nah, kemudian pemakaian kaca jendela anti panas. Nah, ini juga pemilihan material ini juga dapat bermanfaat untuk penghematan energi, karena kaca jendela panas ini tentunya bisa menahan panas ya yang masuk atau mengurangi panas yang masuk dari luar. Karena dengan panas yang bisa ditahan, itu akan menjaga suhu ruangan, terutama suhu ruangan ber-AC itu menjadi lebih stabil. Karena beberapa AC sekarang kan sudah menerapkan teknologi pintar ya, di mana ketika ruangan itu suhunya meningkat, AC itu akan secara otomatis dia akan menurunkan suhunya.
sehingga bisa mengimbangi panas yang ada di dalam ruangan. Nah, kalau tidak menggunakan kaca anti panas, nah khawatirnya apa? Khawatirnya ruangan akan semakin panas. Nah, AC itu akan sepanjang hari ketika dia dinyalakan, dia akan bekerja keras untuk turun ke menyediakan suhu yang lebih rendah. Nah, Anda membaca beberapa literatur, itu kalau Anda menyalakan AC itu jangan langsung ke 18 derajat ya. Tapi nyalakanlah dulu di suhu 24-25 derajat. Nah, setelah beberapa menit ya, 15 menit baru Anda turunkan jika ingin suhu kamarnya lebih dingin lagi. Nah, itu beberapa cara ya untuk menghemat energi atau menghemat listrik. Nah, kalau setiap saat listrik di setting di 18 derajat sepanjang hari, luar biasa sekali. AC itu akan bekerja. Kerja keras AC ini tentunya akan membutuhkan listrik yang lebih banyak, sehingga tagihan listrik akan menjadi boros. Jadi itu beberapa teknik terkait dengan penghematan energi. Nah, kemudian adalah pembuatan sistem program software. Manajer properti menggunakan bantuan software atau aplikasi tertentu untuk membantu dan mengawasi dan atau melacak kendaraan, seperti kebutuhan akan tenaga kerja, bahan material, riwayat kendaraan, dan informasi lainnya. Jadi ini seperti aplikasi ini ya, seperti aplikasi pengingat ya, kalau di analoginya seperti di HP kita. Nah, di situ nanti yang perlu dilakukan adalah merencanakan jenis kegiatan pemeliharaan yang harus dilakukan sepanjang tahun, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, ya, biayanya berapa, waktunya berapa, harus berapa kali dalam misalnya penggunaan di harian, bulanan, 2 mingguan, ya, 3 bulanan dan seterusnya. Kemudian setelah pemeliharaan itu dilakukan, maka riwayat pemeliharaan itu harus diinput ke software ini, ya, termasuk vendor yang mengerjakan siapa, misal kalau kita menggunakan kontraktor. Nah, beberapa software ya seperti CMMS ya, ini bahkan bisa melakukan analisis dari awal hingga akhir, termasuk menyediakan beberapa opsi-opsi penyelesaian. Ya. Yang pastinya, ya, kunci dari berjalannya program ini adalah perencanaan dan input data yang kita harus masukkan ke dalam software ini. Nah, di samping itu, manajer properti juga wajib menerapkan keselamatan kerja saat melakukan kegiatan K3. Itu sebenarnya singkatannya kesehatan dan keselamatan kerja. Ini harus diperhatikan. Karena beberapa perusahaan ya, itu mereka mempunyai target terkait dengan K3, yaitu dalam setahun prestasi tertinggi adalah tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi. Itu adalah prestasi tertinggi untuk bagian K3. Nah, nanti kalau teman-teman mungkin pernah ya atau belum, nanti pada saat Anda bertugas ketika masuk atau Anda akan menilai objek-objek yang memiliki mitigasi resiko tinggi terkait dengan keselamatan, biasanya sebelum masuk ke dalam objek itu Anda akan kumpulkan di satu ruang meeting, dan kemudian Anda akan dijelaskan aspek K3-nya, apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya dulu saat saya datang ke instalasi tambang minyak yang ada di tengah laut itu, kami diminta tidak boleh mengambil foto yang ada kilatan, kan ada foto ya, kalau kita bisa mengaktifkan kilatan. Nah, itu kita tidak boleh menggunakan itu. Dan pada waktu di lapangan kita harus membawa semacam alat tabung
Kalau Anda pernah melihat ada ada tas ya, tasnya punggung ya, atau tas yang ditaruh di dada ini, ya betul seperti itu. Tapi tas di punggung di dada ini isinya adalah tabung oksigen. Jadi ketika ada kebocoran gas atau kondisi yang lain, kebakaran, kita masih bisa menggunakan tabung oksigen itu untuk bernafas selama 15 menit. Untuk dari 15 menit itu harus segera mencari tempat atau pertolongan. Jadi itu beberapa aspek ketiga. Nah, kemudian pembuatan sistem program softwarenya di CMMS ini agar lebih efisien, maka di dalamnya harus input data terkait dengan permintaan yang unik atau spesial dari konsumen atau penyewa. Nah, tujuannya agar kita tidak salah mengidentifikasi permintaan pemeliharaan yang penyewa itu minta. Biasanya ini ada di apartemen. Kemudian harus kita input juga data terkait dengan jadwal pekerjaan dan perintah pengerjaan. Kemudian data dan laporan perintah pengerjaan, data terkait feedback dari penyewa atau konsumen, pendapatan pengerjaan, waktu penyelesaian, waktu kerja. Nah, ini perlu dimasukkan ke dalam software ini, ya, karena apa? Ini akan memberikan informasi kepada mana yang selama ini kita ajak kerjasama atau kita model kontraktorkan yang memberikan hasil pemeliharaan yang baik ataupun yang kurang baik di mata penyewa. Sehingga kalau kita lihat bahwa pengerjaan dari vendor ini ternyata buruk atau belum baik, maka untuk kesempatan berikutnya kita harus mencari vendor yang lain. Kemudian data terkait dengan faktur, data terkait dengan konsumen penyewa, data terkait dengan vendor, data terkait dengan histori pengerjaan sebelumnya. Jadi setiap pengerjaan bangunan harus dimasukkan di software ini. Misalnya ketika ada kerusakan di lift, nah maka bagian pengawas bangunan atau staf pemeliharaan atau kontraktor, dia bisa mendapatkan sejarah atau histori dari perbaikan lift sebelumnya. Nah, di situ kalau dia bisa melihat historisnya, nah, maka dia bisa melakukan perbaikan itu dengan lebih sempurna lagi. Kemudian data terkait dengan pekerja, data terkait dengan persediaan material yang ada di perusahaan manajemen propertinya atau yang dimiliki oleh pemilik properti. Kemudian data terkait dengan keuangan, data biaya yang dihabiskan untuk setiap pekerjaan pemeliharaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah program ada, kemudian mengimplementasikan program. Nah, ini bisa dilakukan dengan membuat jadwal kerja. Setelah semua masuk ke dalam software, baru dibuat jadwal kerja pemeliharaan yang mingguan, itu kerjanya apa saja, bulanan apa saja, musiman apa saja, bahkan tahunan. Nah, di samping itu, seorang manajer properti juga wajib memberikan sisipan atau tambahan waktu untuk hal-hal yang bersifat darurat atau tidak terjadwal. Kemudian kedua adalah menetapkan prosedur permintaan pemeliharaan. Nah, di sini pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan dan formulir tanggapan pemeliharaan yang standar. Ya, tiap properti mungkin berbeda, minimal membuat data penyewa konsumen, nama kerusakan, penanggung jawab pengajuan permintaan perbaikan, waktu pengerjaan, dan estimasi besaran biaya. Jadi implementasi program ini bisa dilakukan dengan jadwal kerja. Kita men-setting software itu apa yang harus dikerjakan mingguan, bulanan, musiman, dan tahunan. Kemudian membuat formulir terkait dengan pengajuan pemeliharaan yang diajukan oleh penyewa atau konsumen dan formulir tanggapan. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menyimpan catatan. Jadi atas semua pekerjaan pemeliharaan bangunan yang sudah dilakukan, nah ini harus diarsipkan catatannya dan kemudian diinput ke dalam program pemeliharaan. Nah, sangat penting dilakukan karena dapat menghasilkan pemeliharaan yang lebih preventif. Jadi kita mencegah pemeliharaan, mencegah kerusakan itu terjadi.
Misal kalau lift di servis setiap bulan, maka harapan kita tidak ada kejadian luar biasa. Misal ada kecelakaan yang dialami pengguna lift, misalnya, yang sering ya teman-teman mungkin di tahun-tahun sebelum COVID kemarin mungkin pernah banyak mendengar lift yang jatuh ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa dimitigasi atau kita bisa melakukan pemeliharaan preventif ya, itu dengan menyimpan catatan-catatan atas pemeliharaan sebelum-sebelumnya. Kemudian mengurangi gangguan layanan kepada konsumen atau penyewa. Ini juga bisa diterapkan menjadi manfaat dari yang catatan. Karena kalau pemeliharaan kita sudah lebih preventif, artinya kerusakan bangunan bisa diminimalisir atau ditekan terjadinya kerusakan. Dan bisa membantu menghemat keuangan. Ini juga bisa karena apa? Setiap pemeliharaan yang kerusakan kecil itu memang seharusnya segera dilakukan perbaikan. Nah, kalau kerusakan kecil ini dibiarkan, jadi akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi. Nah, kalau kerusakan lebih besar lagi, tentunya aspek keuangan akan terdampak. Kemudian bisa juga, ya, kalau tadi ada catatan atas feedback dari penyewa, misal ada kerusakan gas, ternyata si penyewa ini merasa tidak puas. Nah, namun ketika program pemeliharaan dan penyimpanan di mana di dalamnya ada menu untuk input penyimpanan catatan yang tidak ada, nah, kita tidak tahu bahwa kita sebagai manajer ini ternyata si penyewa atau konsumen itu dia menyatakan kerjaan kemarin kurang bagus, ya, sehingga si penyewa komplain. Nah, namun ketika kita membuat program pemeliharaan termasuk dengan menyimpan catatan ini, kita bisa mempercayakan kembali vendor yang sudah dirasa mendapatkan feedback yang baik dari konsumen, dan kita meninggalkan vendor-vendor yang ternyata hasil pekerjaannya itu dinilai tidak baik oleh penyewa atau konsumen. Karena kalau penyewa ini merasa tidak puas, tentunya akan komplain lagi, dan komplain kita harus mencari vendor-vendor baru lagi. Nah, mencari vendor-vendor baru, banyak komplain, nah ini juga akan memberikan dampak pada aspek keuangan. Kemudian memelihara daftar inventaris peralatan yang tepat dan akurat sangatlah penting. Karena di dalam daftar tersebut memuat mengenai data-data spesifik untuk setiap peralatan. Contohnya, nama dan lokasi pabrik, cara pemakaian, tanggal dan tempat pembelian, informasi garansi, informasi detail setiap bagiannya, dan mungkin beberapa pertanyaan yang sering ditanya. Nah, ini penting ya, buatan program pemeliharaan ini termasuk penyimpan catatan ini apabila nanti di kemudian hari terdapat pergantian manajer maupun pergantian perusahaan manajemen properti yang mengelola properti ini, sehingga data-data yang terdahulu ini bisa langsung dilanjutkan ya, atau pengelola atau manajer baru ini dapat mengetahui historis dari pengelolaan properti yang dilakukan oleh manajer sebelumnya. Nah, itu teman-teman terkait dengan pemeliharaan properti. Untuk menutup mata kuliah ini, saya izin memberikan quote. Hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Ya, dari pahlawan kita, Ibu R.A. Kartini. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan ke-8 ini, termasuk tadi kita sudah mereview. Silakan dilanjutkan dengan forum diskusi di Google Classroom. Ya. Silakan berikan, mungkin ada pertanyaan ya. Tidak usah banyak-banyak, kita jelas sampai 10 ya, cukup 4 atau 5, tapi semua aktif ya untuk belajar
belajar menganalisis pertanyaan dari temannya, kemudian memberikan jawaban ya, komprehensif. Itu akan melatih Anda dalam nanti persiapkan, ya, siapa tahu nanti di UAS ada soal studi kasus kembali seperti itu. Terkait dengan studi forum diskusi, nanti bila mana waktunya tidak mencukupi, silahkan bisa dijawab ya, di luar jam kuliahan. Ya. Silahkan dijawab, mungkin Anda sudah ngantuk di malam ini, besok pagi, subuh, ya, bangun, Anda lihat di forum diskusi, saya pengen improve, sekaligus latihan untuk analisis, ya, membantu analisis. Tanya. Silakan, saya tidak menutup di forum diskusi ada hanya pada saat jam bulan saja. Silakan dijawab. Nanti akan saya jawab mungkin di hari Jumat ya, Jumat atau hari Sabtu nanti akan saya jawab. Saya akan berikan tanggapan menurut saya seperti apa. Kalau ada yang kalau ada yang perlu ditambahkan akan saya tambahkan untuk membantu pemahaman. Baik, terima kasih. Forum diskusi Google Classroom saya buka. Ya, silakan bila ada pertanyaan silakan diposting. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap ya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Kita insya Allah bertemu kembali di pertemuan ke-9. Ya. Patuhi protokol kesehatan. Ya. Bukan 3M. Ya. Salam sehat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.